Halo, selamat datang di Paijo Kaizen, channel review film. Kali ini saya akan mereview sebuah film pertarungan bela diri yaitu Snake Eyes. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang mencari pembunuh ayahnya yang ternyata berkaitan dengan organisasi kriminal elit global. Film ini disutradarai oleh Robert Svenke dan dibintangi oleh Henry Golding sebagai tokoh karakter Snake Eyes dan beberapa pemain lainnya seperti Andre Koji, Rusula Corbero, Samara Weaving, Haruka Abe, Takehiro Hira, dan Iko Uwais yang didatangkan khusus dari Indonesia. Film ini adalah film reboot dari seri Filji Aijo dan rilis pada tahun 2021. Siapkan kopi, gorengan, tahu isi, matikan lampu kamar Anda agar lebih terasa nikmatnya. Tidak usah banyak intro, ayo kita mulai saja. Tapi sebelum itu ayo like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan review film dari aku yang selalu ada untukmu. Agar aku bisa terus hidup dan mereview film yang tak kalah serunya di channel ini. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang bapak sedang mendorong motornya yang mogok bersama anaknya. Tiba-tiba ayahnya mendeteksi sepertinya ada seseorang yang mengamatinya. Film pun berpindah pada malam hari. Ketika anaknya sedang tertidur pulas karena capek mendorong motor, ayahnya langsung membangunkannya dan membawa anaknya untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Tiba-tiba datang beberapa orang dan masuk ke dalam rumah yang berniat membunuh si bapak. Melihat ayahnya akan dibunuh, si bocil itu pun menyerang tamu tak diundang itu, dan kericuhan pun terjadi. Untungnya anak itu berhasil lolos tetapi ayahnya dapat dilumpuhkan. Ayahnya pun ditembak di bagian kepala dan rumahnya dibakar. Melihat hal tersebut, si bocil itu pun merasa dendam pada si pembunuh bapaknya. Film pun berpindah sekitar 20 tahun kemudian. Si bocil yang tadi ternyata sudah jadi gede dan sedang mengikuti ajang bertarung bebas. Namun karena keahlian bela dirinya, ia dapat mengalahkan lawannya dengan mudah. Si bocil yang sudah gede itu ternyata dikenal dengan nama Snake Eyes. Setelah bertarung, tiba-tiba ia didatangi oleh seseorang yang mengajaknya bekerja sebagai tukang pukul. Dengan balasan, orang itu akan membantu mencari siapa pembunuh ayahnya, dan ia pun menyetujuinya. Ternyata pekerjaan itu adalah sebagai pemotong ikan dan memasukkan senjata ilegal ke dalamnya untuk diperdagangkan. Ternyata ia bekerja pada geng Yakuza, sebuah mafia yang sangat ditakuti di Jepang. Tiba-tiba seluruh pekerja dipanggil dan berkata ada pengkhianat di antara mereka. Ternyata pengkhianat itu adalah cucu dari sebuah klan yang berkuasa di Jepang. Dan Snake Eyes pun disuruh membunuhnya, namun ia malah membantunya kabur. Pelarian ini pun berjalan sangat alot, namun mereka tetap berhasil kabur. Di jalan pulang, orang yang diselamatkan tadi bercerita bahwa ia sengaja ingin membunuh Tommy agar Kenta dapat menjadi pemimpin klan selanjutnya tanpa adanya pesaing, yaitu sepupunya sendiri, dan mereka pun pulang ke rumahnya Tommy di Jepang. Sesampainya di rumah, mereka pun bertemu dengan pemimpin klan yang ternyata seorang nenek-nenek. Nenek itu pun mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa cucunya. Dalam percakapan ini, Tommy meminta agar Snake Eyes tinggal dan bergabung dengannya. Namun seorang pengawal perempuan tidak setuju karena Snake Eyes belum dapat dipercaya. Namun karena Tommy memaksa, akhirnya pemimpin klan menyetujuinya. Namun dengan syarat harus melewati 3 macam ujian yang menguji hati dan kejujuran manusia. Snake Eyes pun diuji bertarung dengan Iko Uwais. Pertarungan ini berjalan dengan sangat alot, namun karena Snake Eyes mengetahui kuncinya, maka ia pun dapat melewati tantangan pertama ini. Pada suatu malam, Snake Eyes mau pinjam motor dan ternyata ia pergi menemui Kenta. Ternyata Snake Eyes berpura-pura membantu Tommy agar ia dapat menjadi mata-mata Kenta. Namun kedatangan Snake Eyes ternyata untuk membatalkan rencana itu. Namun karena Kenta sudah menemukan pembunuhan ayahnya, maka Snake Eyes pun membatalkan niatnya. Kenta pun memerintahkan Snake Eyes untuk mencuri sebuah batu akik di dalam kastil dan membawakan padanya, dan Snake Eyes pun menyetujuinya. Ia pun segera pulang, namun dilihat oleh si pengawal perempuan.
Pengawal itu pun semakin curiga. Pada suatu hari, Tommy mendeteksi gerakan Kenta yang melakukan pengiriman paket masuk ke Jepang dan ingin mengetahui isi paket itu. Akhirnya mereka pun menemui isi pengirim paket itu dan bertarung dengan kurir dan pengawal Kenta. Kenta dan pengawalnya pun berhasil kabur. Mereka pun segera membuka paket. Ternyata paket itu adalah senjata api dari organisasi kriminal elit global yang bernama Cobra yang akan membantu Kenta untuk berperang melawan klan. Mengetahui hal tersebut, Tommy pun menghubungi Obara untuk meminta bantuan. Ia adalah seorang agen organisasi elit global bernama Joy. Organisasi ini didirikan untuk melawan Cobra. Pada suatu malam, Snake Eyes pun pergi menemui Kenta dan kembali ingin mengundurkan diri karena Kenta bekerja sama dengan organisasi kriminal. Namun seorang agen Cobra memperlihatkan siapa pembunuh ayahnya dan Snake Eyes pun melanjutkan kesepakatan mereka. Ternyata Kenta dan Cobra bekerja sama untuk mengalahkan klan dan merebut batu akik yang memiliki kekuatan super untuk mengalahkan organisasi Joe. Ini seperti simbiosis mutualisme antara Snake Eyes, Kenta, dan Cobra. Pada suatu hari, Snake Eyes mengikuti ujian terakhir, yaitu ujian hati yang suci. Ia kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang berisi 3 ekor anaconda raksasa. Ular ini mampu mengetahui dan tidak akan memakan orang yang hatinya suci. Namun karena memang Snake Eyes memiliki niat yang tidak baik, maka ular ini pun menyerangnya dan hampir memakannya. Untungnya si pengawal perempuan turun membantunya dan ia pun selamat. Mengetahui Snake Eyes gagal ujian, si nenek pun marah besar dan ingin mengusirnya. Namun karena Snake Eyes menceritakan kisah masa lalunya ketika ayahnya dibunuh dan memiliki dendam, maka si nenek pun dapat mengertinya. Namun tetap Snake Eyes harus keluar dari istana. Pada suatu malam, Snake Eyes pun berhasil mencuri batu akik di dalam kastil dan segera membawakannya pada Kenta. Setelah menerima batu akik itu, ia pun menunjukkan siapa pembunuh ayahnya. Namun ternyata si pembunuh ayahnya berkata bahwa ia membunuh ayahnya karena diperintahkan oleh Cobra. Mendengar hal itu, ia pun tidak jadi membunuh ayahnya. Snake Eyes pun kini membalaskan dendamnya pada Cobra dan mencoba menyelamatkan klan. Di jalan pulang, ia pun dihadang Tommy dan pengawal perempuan yang ingin membunuh Snake Eyes karena telah mencuri batu akik, dan pertarungan pun tak terhindarkan. Mengetahui bahwa klan telah diserang, maka mereka pun menghentikan pertarungan dan kembali ke klan. Klan ternyata telah diserang duluan oleh Kenta dan pasukannya dengan menggunakan batu akik yang memiliki kekuatan super, dan peperangan pun tak dapat terhindarkan. Akhirnya, klan pun menyerah pada Kenta. Snake Eyes dan Tommy serta si pengawal perempuan itu pun tiba di klan dan bertarung dengan pasukan Kenta. Akhirnya pertarungan pun tak dapat terhindarkan. Setelah menghabisi sebagian besar pasukan musuh, akhirnya semua pasukan hebat dari klan dan sekutunya berkumpul untuk mengalahkan Kenta secara langsung yang masih memegang batu akik. Akhirnya dengan kerjasama yang baik, akhirnya batu akik itu dapat direbut kembali, namun si Kenta berhasil kabur. Kenta pun dikejar masuk ke dalam hutan dan bertarung dengan Snake Eyes. Melihat lubang ular yang masih terbuka, Snake Eyes pun memancing Kenta masuk bersama ke dalam lubang ular. Kenta pun diserang ular dan berhasil membunuhnya. Namun karena masih ada ular lain, akhirnya Kenta pun ditelan bulat oleh si anaconda. Snake Eyes pun juga hampir dimakan oleh ular yang kelaparan. Namun karena Snake Eyes telah suci hatinya, maka si ular pun tidak memakannya. Setelah klan kembali pulih dan aman, Tommy pun meminta neneknya untuk menyerahkan kepemimpinan klan padanya. Namun karena Tommy telah melanggar sumpah leluhurnya untuk tidak menggunakan kekuatan batu itu meski untuk melindungi klan, maka si nenek pun mengakhiri kepemimpinan klan hanya berakhir padanya saja dan tidak akan memilih siapa pemimpin selanjutnya. Mendengar hal itu, Tommy pun marah besar dan kecewa terhadap klan dan semua temannya. Akhirnya Tommy pun pergi dan mengakhiri hubungan dengan klan. Melihat Tommy pergi, maka Snake Eyes pun berniat ingin mengejar Tommy dan mengajaknya pulang. Namun tiba-tiba seorang agen Joe mendatanginya dan memberinya informasi tentang ayahnya. Ternyata Snake Eyes dulu adalah seorang agen Joe hebat yang dibunuh oleh Cobra.
Mengetahui ayahnya adalah seorang anggota Zhou, maka Snake Eyes pun bergabung melanjutkan perjuangan ayahnya dulu. Sementara itu, Tommy yang masih merasa kecewa dengan klien dan teman-temannya didatangi oleh agen Cobra. Agen itu pun mengajak Tommy bergabung dan memberinya banyak pasukan. Dan Tommy pun mengiyakan dan meminta untuk dipanggil Storm Shadow. Dan film pun berakhir. Bagaimana filmnya? Seru gak? Kalau seru maka tulis alasanmu di kolom komentar. Serta silakan beri penilaian menurut kalian guys. Setelah menonton film ini, ada pelajaran penting yang wajib saya sampaikan. Pertama, dendam yang lama hanya akan membinasakan diri sendiri. Kedua, keluarga dan sahabatan lebih penting dibandingkan jabatan. Terakhir, jangan pernah memutus hubungan keluarga atau pertemanan. Sudah dulu ya sob, kita ketemu lagi di video selanjutnya. And see you next time.